Hai Well Grown People, hari ini di program Mistake and Values sudah ada Luna Maya. Kita mau dengar apa sih value-nya Luna Maya, apa sih mistake-nya Luna Maya. Kan orang bilang kalau kita harus belajar dari prinsip hidup orang, tetapi lebih belajar lagi dari kesalahan orang. Kita mulai dengan 3 value-nya Luna Maya. Oke, aduh banyak sih sebenarnya. Mungkin sebenarnya yang paling aku ini adalah, aku nggak tahu ini masuk value nggak sih? Prinsip aku jujur sama diri sendiri dulu deh. I have to be true to myself, which is I just learned ini berapa tahun belakangan. Apa artinya true to yourself? Dengerin apa yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kan kita nggak dengerin ya, kita cuma ikutin emosi kita. Kita nggak dengerin. Dengerin itu dari orang lain yang kasih masukan, atau dengerin dari intuisi kamu yang dengerin bicara? Dari intuisi aku sih. Jadi gini, aku bisa dibilang selalu mengutamakan kebahagiaan aku pada orang lain. Tapi pada saat itu kebahagiaan diambil, kita jadi nggak bahagia. Padahal sebenarnya kan happiness itu harus dari diri. Iya. Jadi I have to be true to myself. Kita ini harus utuh dulu deh sebagai manusia. Itu value yang aku nggak mau lagi kebahagiaan aku ditentukan oleh orang lain. I have to be happy dengan apa yang aku punya, dengan apa diri aku. Utuh terhadap diri sendiri itu bahagia itu menerima, ikhlas, fisik, kelebihan, kekurangan semua. Jadi kita harus utuh dulu. I think bisa nggak itu dimasukin sebagai value? Bisa. Itu jadi yang kedua. Yang pertama itu jadi pada saat kita utuh, kita ikhlas menerima apa yang kita milikin, mau kelebihan dan kekurangan, I think kita bisa siap untuk menerima orang lain, kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kedua mungkin kejujuran kali ya, gitu. Kayaknya kejujuran tuh adalah hal yang mau sakit, mau bagus, mau jelek, kejujuran harus kita hargain. Honesty itu fundamental ya. Iya, karena untuk orang bisa jujur sama kita atau kita jujur sama mereka, itu adalah bentuk apa ya? Bisa dibilang suatu bentuk yang jarang bisa kita lakukan karena takut ini, takut itu gitu. Jadi kalau ada orang yang ke aku jujur, aku akan lebih respect gitu. Begitu pula aku akan lebih jujur ke mereka. Karena balik lagi ke sifatmu yang apa adanya di depan di belakang ya. Mendingan aku tahu, mendingan aku sakit tapi aku respect. Artinya lo menghargai gue. Gitu. Itu satu. Dua. Yang ketiga, aku nggak masukin love relationship between me and God. It doesn't mean nggak gitu ya. Tapi itu udah basic life. Itu udah basic life. So naturally that connection akan selalu ada. Tidak di nomor 1 kan, tidak di nomor 2 kan, bahkan di atasnya nomor 1 kan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman, ya ampun kok nggak ada masukin relationship itu sih. Udah nggak usah diomongin, itu sudah dari human needs udah ada. Betul gitu. Karena ini kan yang basic supaya menjadi karakter yang lebih baik ya gitu. Jadi mungkin yang ketiga mungkin knowledge kali ya. Terus belajar. Itu penting Gaining banget knowledge sih. ya. Knowledge itu tidak aja formal tapi informal juga tuh menurut aku. Kalau kita mau belajar tiap hari dan kita mau punya banyak rasa penasaran. Bukan penasaran kepo dengan gosip orang atau apa ya, tapi kalaupun mau kepo dengan perjalanan orang, hidup orang, yang keponya itu untuk membuat kita jadi lebih paham, bukan jadi negatif. Itu menurut aku, kan gini, aku tuh suka nanya gitu, bukan aku kepo sama, sorry ya gitu misalkan, aku pengen tahu how's your marriage life misalkan gitu. How's your relationship atau how's your business? It's not kepo tapi I wanna learn gitu loh. Kepo itu ada yang baik ada yang buruk. Saya pernah bahas di YouTube saya satu contoh
kalau guru-guru anak kecil yang di Bali itu kepo, lihat muridnya datang babak belur, dan kepo mau tahu kenapa dan cari tahu, anak itu mungkin nggak mati. Jadi kadang kepo itu harus ada, tapi untuk yang positif, curiosity ya gitu. Jadi yang baik. Ya aku sih pikir pendidikan atau apa ya? Iya, belajar ya. Ya terus belajar, mau belajar ya. Iya, aku sih. Like you nggak ngerti bisnis, you buka bisnis, you belajar. Belajar gitu, dan always try to upgrade yourself gitu. Jadi selalu ingin ya menaikkan level kita lah level gitu. Up, seperti leveling up gitu. Buku guru grooming yang terakhir level up. Iya, gitu. Jadi aku senang belajar gitu. Walaupun aku bukan tipe orang yang suka baca buku, tapi aku lebih visual orangnya. Iya, sama. Jadi nonton misalkan. Kayak sifat-sifat orang yang gitu ya. Yang gitu memang begitu. Iya, jadi kayak lebih suka nonton, lebih suka dengerin pengalaman orang. Tapi kalau kita mau belajar dan mendengarkan pengalaman orang, dengan tadi kita udah utuh itu, yang satu itu, kita nggak akan sifat iri dan dengki terhadap kesuksesan orang misalkan, atau kecantikan orang, ketampanan orang, atau keberkahan orang. Kita nggak akan menjadikan itu iri gitu, tapi kita juga ngerasa blessed ya gitu. Apalagi kalau orang itu sukses, ada andil kita. Kita happy bisa invest juga. Iya gitu, jadi kayak, nah untuk itu kan kita juga butuh kejujuran ya. Untuk menyampaikan perasaan kita, opini kita, tanpa kita harus merasa takut gitu loh, bahwa oh nanti gue dijudge gini. Dan ya itu 3 tuh harus selalu belajar sih. Aku pikir sebenarnya kalau banyak banget, tapi kalau boleh dipilih 3 ya. Sekarang 3 kesalahan Luna. Sama. Tidak jujur, tidak utuh terhadap diri sendiri, artinya selalu bergantung kepada kebahagiaan kepada orang. Jadi kita selalu punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang, sedangkan orang tuh selalu akan bukan kecenderungan ya, punya possibility mengecewakan untuk mengecewakan kita. Yang ketiga ya, kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak mau belajar, dan kita menjadi orang yang bodoh ya selamanya. Sepertinya your mistake become your values now, ya kan? Yes. Dari mistake itulah tumbuh values hidup kamu. Ya, itu betul sih. Karena kan mencari jawaban ini butuh journey. Ya. Jadi nggak usah judgmental terhadap orang, karena journey orang tuh beda-beda. Ada orang yang baru ketemu value hidupnya dia di saat dia mungkin umur 60, 70, bahkan menjelang akhir hidupnya. Atau ada orang yang menemukan value-nya atau values yang selama ini dia nggak ngerti, dia temuin di awal hidupnya, yang dia akhirnya pegang sampai dia tua nanti. Jadi perjalanan hidup orang ini kita nggak bisa pukul rata bahwa ini orang apa sih hidupnya gitu, enggak. Betul, orang kaya di usia yang berbeda, orang dewasa terbentuk di usia yang berbeda juga. Betul. Ada orang yang sukses di usia yang sangat senja, ada yang di usia muda banget, ada bahkan yang udah sukses banget, jatuh banget. Kalau Indonesia pernah dengar Lim Sulyong, itu di usia 50 loh baru kaya, gitu. Banyak sih, banyak. Nah, ada 2 pertanyaan penutup. Pertama, jika Luna jadi guru grooming Indonesia, apa yang ingin Luna grooming di bangsa ini sebenarnya? Aduh, berat banget pertanyaannya, tapi kita kan sebagai orang Indonesia pasti kita punya harapan. Enggak sih, sebenarnya nggak berat sih, tapi lebih kepada sebenarnya fondasi untuk menjadi bangsa yang kuat itu manusianya ya. SDM-nya itu harus nomor 1. Pasti dengan knowledge yang tadi itu kita akan menjadi manusia yang lebih lebih punya kualitas. Setuju. Jadi pendidikan tuh penting banget menurut aku. Untuk menjadi orang yang cerdas, pendidikan itu harus dimulai dari ibu yang hebat, cerdas, dan perempuan yang bagus lah. Betul, kualitas yang bagus akan lahir anak yang kualitas yang bagus. Jadi sebenarnya permasalahan kita ya, memang negara kita kan secara ekonomi is growing, tapi memang SM-nya ketinggalan terus nih. Udah puluhan tahun. Memang ya kasihan juga sih. It's very complex gitu. Aku pengen mereka punya kesempatan yang sama semuanya. Mau yang di kota, yang non kota, yang
daerah terpencil pun punya akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Yang baik tuh yang sebenarnya seperti apa ya? Yang sama kayak di kota. Kualitas pendidikan yang sama seperti di kota, guru-guru yang berkualitas, tenaga pengajar yang benar-benar berkualitas, sehingga ke bawahnya tuh bisa cukup rata lah. Makanya Luna, Yayasan Guru Grooming Indonesia itu ada untuk itu. Kami Amin. punya Aku studio doain. webinar, kami akan ngajar ke sekolah-sekolah di Sabang sampai Merauke melalui teknologi Iya. webinar, karena pandemi mengajarkan Benar, kita benar. percepatan pendidikan itu bisa lebih murah dan cepat Betul. hanya dengan webinar. Betul, dan juga mungkin ini juga sih Mbak, ya tadi kayak perempuan yang cerdas, yang hebat, bisa Membangun menghasilkan. komunitas perempuan kita ya. Betul, dan gizi juga ya penting. Ya. Karena kan kita nanti mengandung apa Ya. segala macam, jadi gizinya harus terpenuhi juga. Itu yang ingin Luna grooming di bangsa ini. Terakhir, manusia itu stop meng-grooming diri ketika dia sudah meninggal. Sekarang Ya, satu betul. hal yang sedang Luna ingin grooming dari diri Luna itu apa? Oh, That you're on the process. banyak sih Mbak. Satu aja. Yang sedang you deal with it. Kalau bisa waktu tuh nggak 7 hari ya, 10 hari gitu. Wow, nggak cukup 24 jam kali 7. Iya, there's so many things I wanted to do gitu loh. Kayak, kalau Mbak apa? Aku sabar. Aku Sabar. orang yang nggak sabar. Aku tuh middle name-ku turbo. Aku tuh everything kerja cepet, marah cepet, bereaksi cepet. Nah, tapi yang marah bereaksi ini mesti aku deal with it lebih Oh, tone down. iya mungkin itu juga sih. Tapi kalau dibandingin dulu aku udah tone Iya, down banget. iya. Tapi sebenarnya gini, aku sejak jadi public figure, itu adalah satu alat yang menahan diriku. Karena aku kan takut dong, ketika aku bereaksi seperti itu ada yang merekam, ada yang apa. Iya, Itu sebenarnya nanti lumayan. backfire ke Iya, kita ya. karena aku mendapat kata-kata itu dari Pak Andi Noya yang Kick Andy. Dia tuh Dia betul. juga orang yang gak sabaran, tapi dia kalau bus, dia cerita kalau bus itu nyelak, dia bisa di depannya gitu loh nantangin sebab tapi terus dia berpikir kita ini public figure, kita harus menjadi contoh. Nah, itu adalah penahan juga Ya, gitu. sama sih. Mungkin itu juga kali ya. Walaupun sebenarnya aku ngerasa I'm like kayak jauh lebih baik sih untuk masalah itu ya. Tapi ya mungkin harus tetap Biasa diolah terus terus gitu ya. Itu PR-ku juga yang terbesar. Jadi Khususnya aku udah 50 ya harus lebih Iya, wise. lebih wise, lebih sabar sih. Oke. Lebih sabar. Iya sih. Oke, everybody, that's Luna Maya. thank Kita you. ngajak Indonesia, yuk Indonesia, ayo grooming ya. Indonesia, ayo grooming. Nah, grooming Ayo terus. dong. Thank you. Thank you Mbak. Thank you. Sukses. Bye. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.